Shalom. Pada saat ini saya akan membawakan kebenaran firman Tuhan yang diambil di dalam Lukas 23 ayat 33 sampai 43. Mari kita buka Alkitab kita bersama-sama. Yesus disalibkan. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ dan juga kedua orang penjahat itu, yang seseorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Orang banyak berdiri di situ dan melihat semuanya. Pemimpin-pemimpin mengejek dia, katanya, "Orang lain ia selamatkan, biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri. Jika ia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah." Juga prajurit-prajurit mengolok-olokkan dia. Mereka mengunjungkan anggur asam kepadanya dan berkata, "Jika engkau adalah raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu." Ada juga tulisan di atas kepalanya, "Inilah raja orang Yahudi." Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, "Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Tetapi seseorang menegur dia, katanya, "Tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah? Sedang engkau menerima hukuman yang sama. Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah." Lalu ia berkata, "Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang kembali sebagai raja." Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Kita ambil satu ayat inti dari nasinya adalah Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi-undi untuk membagikan pakaiannya. Setiap bertemu orang yang tidak mau mengampuni, pasti hanya satu alasannya dan pasti itu-itu saja. Seperti, "Dia menyakitiku, aku akan membalas." Memang sekarang aku udah memaafkanmu, tapi semenjak aku sudah memaafkanmu saat ini, aku tidak mau lagi berusaha. Kenapa sih saya buat marah? Kenapa sih gak pernah mengerti? Aku udah mengampunimu, tapi jangan terus buat marah. Kamu harus mengerti aku. Kata inilah sering kalian terdengar, yang kita bisa menganggap dia tidak bisa mengikuti Yesus, dia tidak bisa mengikuti teladan Yesus. Mereka mengaku mengenal Yesus, tapi tidak mengikuti teladannya. Tergantung di atas kayu salib, itulah puncak penderitaan Yesus. Bukan hanya fisiknya saja, tapi psikisnya juga. Yesus diolok-olokkan, Yesus dipermalukan, Yesus ditelanjangi. Seringkali dari kita selalu beranggapan, "Wah, enak banget ya dia diampuni terus. Wah, enak banget ya kamu diampuni tapi kamu terus berbuat." Sering banget kita mengucapkan seperti itu kepada orang lain. Tapi ingat, di saat Yesus tersiksa, di saat Yesus dipermalukan, di saat Yesus diolok-olokkan, di saat Yesus ditelanjangi, dia memohon kepada Bapa untuk mengampuni apa yang kita perbuat kepada Yesus. Dia memohon kepada Bapa untuk mengampuni kita, supaya Bapa mengampuni kita dari setiap dosa-dosa yang kita perbuat. Di dalam firman Tuhan di sini tertulis di ayat 34, Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Seringkali juga kita berkata kepada orang lain, "Dia tahu kok apa yang dia perbuat, dia tahu kok apa dosa yang akan dia tuai, dia tahu kok kesalahan dia tahu kok konsekuensinya." Seringkali kita berkata seperti itu, dan secara tidak langsung kita menolak menjadi teladan seperti Yesus, yang selalu mengampuni orang tanpa batas, dan selalu mengampuni orang tanpa melihat apa yang dia perbuat kepada Yesus itu sendiri. Betul, seringkali kita menjadi korban. Tetapi di sini, di dalam ayat ini, Yesus ingin kita mengampuni dengan cuma-cuma. Bagaimana Tuhan Yesus mau mengampuni kita kalau kita tidak bisa mengampuni seperti Yesus? Kalau kita nggak bisa mengampuni orang lain? Yesus mengajarkan kita di sini untuk bisa mengampuni dengan sepenuh hati. Jangan membuat pengorbanan Yesus menjadi percuma di atas kayu salib karena kita tidak sudi untuk mengampuni dengan sepenuh hati. Yesus mengampuni setiap dosa-dosa kita. Dosa kita dari masa lalu, dosa kita hingga sampai saat ini, dosa kecil, dosa besar yang membuat orang lain susah,
Kita itu adalah umat pilihan Allah. Sudah sewajarnya dan sepantasnya kita harus mengasihi sama seperti Yesus mengasihi dan mengampuni kita. Kita harus mengikuti teladan Yesus. Mengampuni tanpa syarat. Tidak harus, dia harus seperti ini, dia harus seperti itu baru saya mau mengampuni. Tidak. Tapi dengan sepenuh hati, tanpa syarat. Jika kita ingin mengasihi seperti Yesus, kita harus bisa mengampuni terlebih dahulu seperti Yesus. Demikian kebenaran firman Tuhan. God bless you. Di dalam masa pandemi COVID-19, kita harus wajib memakai masker kemanapun kita pergi. Dan hal yang kedua adalah selalu mencuci tangan. Dan hal yang ketiga adalah selalu menjaga jarak. Mari kita hidup sehat. Mari kita sehat buat keluarga. Mari kita sehat buat sesama orang di sekitar kita.